teman-teman RB. Ini saya sudah sering membaca nih mengenai berita pengeroyokan yang terjadi terutama di klub malam. Pokoknya semua yang berhubungan dengan klub malam, berhubungan yang dimana orang itu bisa mabok di sana, orang bisa happy tidak jelas karena alunan musik yang kencang yang menggugah bagaimana. Dan itu kan biasanya kalau bar, kalau klub malam biasanya ada apa, minuman bir atau yang alkohol gitu. Alkohol kan buat orang mabuk. Mabuk itu bahaya dong. Orang kalau sampai kena tusuk, orang diapain karena mabuk, dia nggak bakal terasa sama sekali. Saya pernah pengalaman minum itu apa ya, seperti pahit ya, mungkin bir. Saya nggak banyak, mungkin cuman itu juga di, saya pikir teh, ya temen bilang teh, saya nggak tahu, saya pikir kok teh begini, dia bilang teh Chinese tea yang ini raginya banyak. Ya itu alkohol. Saya ada coba begitu, itu kepala kelingan banget. Itu karena saya belum gitu sadar dan saya belum pernah nyoba seperti itu sebetulnya. Cuman saya waktu itu karena nggak tahu, jadi waktu itu coba langsung kelingan itu sampai saya nggak bisa. Saya tahu tuh pintu rumah misalnya ya, yang itu pintu rumah, tapi saya nggak tahu jalan itu berbelok. Jalannya itu nggak tahu kenapa berbelok. Jadi saya mau tuju ke lurus gitu misalkan ya, tapi nggak tahu tetap itu berbelok. Kemudian saya lihat jalanan, ya saya duduk di belakang di mobil, di kendaraan mobil, lihat jalanan itu belok. Otaknya jadi keganggu, pikiran kita nggak bisa kunci, otak kita nggak kunci, otak kita jadi kayak goyang. Itu kan bahaya banget teman-teman. Nah ini banyak kejadian di bar, di klub malam, yang kejadian pengeroyokan seperti yang ini. Saya baca artis FTV Dara Permata Al Faridsi aku dikeroyok karena temennya ada yang mabok, nggak sengaja nyenggol orang, akhirnya gebukin. Bukan itu saja ya teman-teman, ada motif-motif lain. Misalkan orang mau melakukan kejahatan kan, dia misalnya bawa cewek atau gimana, ngerasa ceweknya diliatin atau bagaimana. Nah orang yang ini mau dikerjain itu kan berarti dia dituduh aja, lu ngeliatin cewek ini, kan cewek ini bisa inilah macam-macam kan, bisa dibakal main macam-macam takutnya nih, atau emang itu sindikat atau bagaimana, digebukin lagi. Jadi teman-teman nih, ya kita bukannya nggak bisa happy atau gimana. Klub malam enak-enak aja mungkin ya buat happy atau bagaimana, buat ngelepas stress relief biar otak kita lempeng lagi. Tapi hati-hati aja kalau yang berhubungan dengan mabok ya, jangan sampai kita celaka, jangan sampai kita kenapa-napa. Kalau bisa menghindari aja itu sih teman-teman menurut saya. Karena ya kalau pikiran kita nggak konsentrasi, kemudian apalagi kita nggak seimbang, kita nggak ada yang backup, kita nggak ada yang ini, nggak ada yang jagain misalkan, itu namanya kan cari masalah teman-teman. Yang rugi kan diri kita, kayak gitu teman-teman. Kemudian kita harus tahu tujuannya apa sih ke tempat itu. Kalau nggak perlu, mending kita cari tempat lagi yang lebih lempeng gitu teman-teman. Misalkan ya udahlah, kalau emang ini ke restoran atau enggak ya muter mall atau enggak olahraga, itu lebih elegan kayak gitu. Mungkin kalau acara musik atau apa mungkin lebih elegan ya. Kebetulan kalau saya nggak gitu suka, kayak karaoke pun nggak gitu suka. Mungkin kalau ada acara ulang tahun atau apa, yang penting kita jangan ikut minum, itu aja teman-teman. Jadi kita bisa, oke lah, kalau sampai datang buat hiburan atau gimana, boleh kita mungkin mau cari teman atau bagaimana di klub malam, di bar kayak gitu kan. Oke, tapi kalau bisa ya sebisa mungkin kita jangan mabok, jangan mau minum teman-teman, asli. Sebab kalau kalau kita mabok, kita nggak tahu lawan kita siapa, kita nggak tahu itu ada musuh di mana, kita nggak siaga pikiran kita, itu aja. Nggak siaga gimana sih, kita bisa diserang dong. Kecuali kita tahu nih lingkungannya, kita tahu kita hanya pergi sama siapa aja, di sana ada siapa aja. Oke, kita pulang dan kita udah jangan stay, jangan aneh-aneh. Udah kalau waktunya pulang kayak gitu. Jangan kita emang yang demen di tempat tersebut lama-lama, hura-hura,
takutnya dikerjain, itu aja teman-teman, banyak kejadian. Dan itu kalau kita sudah mengalami kekerasan fisik segala, itu nggak enak banget asli teman-teman, mending kita hindarin kayak gitu. Itu yang ingin saya bagikan teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, bye bye.